Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui setiap firman Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman dan kebenaran-Mu Tuhan, menjadikan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada UDP hari ini saya akan membawa renungan singkat yang saya beri judul Kekecewaan Menutup Mata Rohani Kita. Saya ambil di dalam Ayub 10 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahulah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuahkan hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Terus saya akan mengambil dua tokoh ya, tokoh Ayub dan dua murid Yesus dalam perjalanan di Emmaus. Saya akan bacakan di dalam Lukas 13 sampai 15 ya, dalam perikop ini. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, saudaraku, ini kisah Ayub yang pada saat itu kita sudah tahu ya, kalau kita baca di kitab Ayub bahwa Ayub mengalami penderitaan-penderitaan yang cukup berat ya saudaraku, dan di dalam masa penderitaan itu dia merasa kecewa dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Terus kejadian yang lain yang saya tadi bacakan, setelah masa penyaliban Tuhan dan kematian Tuhan, setelah lewat 3 hari, dua murid berjalan ya di Emmaus dan dia menceritakan hal-hal yang terjadi pada saat itu. Di dalam tiga tokoh ini kita melihat bahwa mereka sebenarnya memiliki kekecewaan. Kenapa terjadi kekecewaan itu? Nah, saya memberikan 2 poin kenapa timbul kekecewaan ya. Nah, yang pertama, harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini saya ambil di dalam Lukas 24 ayat 21 di dalam perjalanan Yesus dengan dua muridnya ya di Emmaus itu. Ini saya akan baca. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, saudaraku, di dalam kisah ini dua murid Yesus mengharapkan sesuatu. Yang mengharapkan bahwa Yesus itu menjadi pembebas dalam arti yang membebaskan Israel pada saat itu. Dia ada pada masa penindasan bangsa Romawi, saudaraku. Nah, di situ murid mengharapkan bahwa ini seorang nabi yang luar biasa. Dia mempunyai harapan yang berlebih menurut pemikiran mereka. Nah, itu pun terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku, bahwa ketika kita mempunyai harapan-harapan ya, banyak hal mungkin kita banyak harapan-harapan yang kita inginkan, tetapi pada realitanya tidak terjadi sesuai dengan kehendak kita. Kita akan merasa kecewa. Dan kenapa merasa kecewa? Karena harapan itu tidak terjadi. Dan padahal
dalam hati kita, kita sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin di dalam hati kita, kita tidak orang yang istilahnya tidak macam-macam dalam hidup, tetapi kenapa kok terjadi hal-hal tersebut, atau mungkin faktor yang di luar kita, misalkan kita sudah hidup benar, tetapi ada orang yang tidak suka, atau ada orang yang memfitnah kita, atau hal-hal yang membuat kita kecewa, saudaraku. Nah, itu salah satunya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, terus yang kedua yang menjadi faktor kekecewaan itu yaitu ragu akan janji-janji Tuhan atau meragukan firman Tuhan. Jadi seolah-olah kita udah benar melakukan firman Tuhan, bahwa hidup kita akan menjadi diberkati, atau hidup kita akan mulus-mulus saja, tetapi saudara, yang terjadi ternyata kok nggak sesuai ya dengan janji-janji Tuhan. Padahal Tuhan itu berjanji dan pasti akan digenapi. Tinggal proses yang kita hadapi itu, kita harus tetap memegang janji Tuhan itu. Walaupun seolah-olah tidak ada harapan, tetapi kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Nah, di dalam perjalanan itu sampai Tuhan Yesus berkata keras kepada dua muridnya ya. Dalam Lukas 24 ayat 25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan?" Karena harapan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka jadi tidak ingat akan janji Tuhan, akan firman Tuhan, akan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Nah, terus kekecewaan itu akan mengakibatkan apa, saudaraku? Nah, saya memberikan 3 poinnya. Akibat dari kekecewaan itu: 1, mata rohani kita menjadi tertutup. Di Lukas 24 ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, kenapa mata rohani kita, orang yang kecewa, tertutup? Karena kekecewaan itu menjadi orang yang mengasihi diri sendiri. Jadi seolah-olah bahwa penderitaan dia itu penderitaan yang membuat dia seperti buta ya secara rohani. Nah, terus akibatnya lagi apa dari kekecewaan itu? Dia memiliki asumsi yang salah. Kita, karena kekecewaan itu, kita memiliki respon yang tidak benar. Kalau di dalam Ayub 10 yang ayat ketiga itu akhirnya si Ayub berasumsi bahwa Tuhan mendukung rancangan orang fasik. Jadi dari kekecewaan itu dia memiliki asumsi yang salah terhadap Tuhan dan memiliki respon yang tidak benar. Nah, yang ketiga, timbul akar pahit. Dari kekecewaan itu akan membuat akar pahit, dan akar pahit itu sungguh, saudaraku, efeknya akan sangat merusak. Nah, saya baca di dalam Ayub 10 ayat 1, "Aku telah bosan hidup, aku telah melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Nah, di dalam jiwa yang pahit ini menimbulkan efek yang sangat negatif, sampai Ayub sendiri bosan hidup ya. Nah,
Terus di dalam Ibrani 12 ayat 15 juga berkata tentang akar pahit dan pahitan ini. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, efek dari akar pahit itu yaitu akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Dari kekecewaan-kekecewaan yang berakumulasi menjadi sesuatu yang akan berdampak negatif bagi kita. Terus saudaraku, ketika kita mengalami kekecewaan itu, supaya tidak berlarut-larut, maka apa yang harus kita lakukan ya? Apa tindakan kita yang harus kita lakukan supaya kita keluar dari kekecewaan itu yang akan merugikan kita sendiri? Nah, saya beri 3 poin ya di sini. Saya memberikan yang saya renungkan bahwa satu, pengharapan kita kepada Tuhan ya. Tadi kekecewaan itu timbul kekecewaan karena apa? Karena harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan kita sendiri ya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka solusinya adalah berharap kepada Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena setiap orang yang berharap kepada Tuhan, maka dia tidak akan kecewa. Jadi letakkanlah pengharapan kita, setiap tujuan-tujuan hidup kita, setiap rencana-rencana kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memimpin kita. Dan Tuhan tidak akan mengecewakan. Orang lain bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan. Terus apa lagi? Bersuka cita. Kadang kontradiktif ya, dalam kekecewaan kok harus bersuka cita, tetapi salah satu solusinya yaitu kita harus bersuka cita, saudaraku. Di Mazmur, saya baca di Mazmur 90 ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Terus di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena ketika kita bersuka cita, maka semangat kita akan pulih, saudaraku. Dan di dalam setiap proses hidup kita harus mengingat firman Tuhan bahwa bersuka citalah dalam Tuhan. Dan karena ketika kita bersuka cita, maka kekuatan kita akan pulih. Nah, yang terakhir, solusi dari kekecewaan itu kita berusaha dengan kekuatan, berusaha untuk mengenal Tuhan. Di kitab Ayub yang pasal-pasal yang terakhir, ketika dia menyadari bahwa memang Tuhanlah yang memegang kendali hidupnya, maka Ayub berkata di dalam Ayub pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi apa yang dialami Ayub itu ketika dia menyadari dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka roh pengenalan akan Tuhan itu ada pada Ayub, sehingga Ayub melihat bahwa Tuhan itu lebih hebat dari semuanya yang selama ini dia tahu. Dan dalam Filipi 3 ayat 10 juga berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam dia. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, bahwa kesimpulannya bahwa ketika kita mengalami kekecewaan di dalam setiap kehidupan kita,
Jangan berlarut-larut, saudaraku. Kita pandang Tuhan supaya kita kembali pulih. Kita berharap kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita bersuka cita supaya kita memiliki kekuatan baru dan kita mengenal Tuhan, untuk kita melihat bahwa Tuhanlah tujuan hidup kita. Terima kasih. Saya akhiri firman Tuhan ini, tapi kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau hidup berharap kepada Tuhan. Kami tidak mau kecewa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Jika kami menaruh pengharapan kami, maka kami tidak akan kecewa. Dunia boleh mengecewakan kami. Keadaan hidup kami boleh membuat kami kecewa Tuhan, tetapi kami mau Tuhan memiliki sikap hati Tuhan, bahwa kami mau Tuhan, hidup kami mau dipulihkan Tuhan, sehingga Tuhan hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.